Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI. Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 4 Maret 2022, diambil dari perikopa Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 15. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah puasa, aktus kesalehan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menyajikan diskusi antara Yesus dengan murid-murid Yohanes Pembaptis tentang puasa. Mereka mempertanyakan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa padahal mereka dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Kita harus tahu bersama berpuasa adalah salah satu dari 3 aktus kesalehan atau tindakan kesalehan yang wajib ditaati oleh semua orang Yahudi selain berdoa dan amal kasih. Tindakan kesalehan dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan kekal atau hidup bersama dengan Allah. Orang-orang Yahudi mengakui diri bahwa mereka tidak layak, mereka penuh dosa, maka cara mereka untuk membersihkan diri, melayakkan diri bagi Allah adalah dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah atau melakukan amal kasih agar mereka sungguh layak bagi Allah. Bagi Yesus dan murid-muridnya, perspektif berpuasa sangatlah berbeda. Orang-orang Kristiani tidak berada lagi dalam tahap merindukan Allah, melainkan mereka telah hidup dalam kebersamaan dengan Allah yang nyata hadir dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus menjawab orang-orang Farisi yang mempertanyakan para murid Yesus yang tidak berpuasa dengan tata cara Yahudi. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Ini jawaban Yesus bagi pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis. Maka dapatlah dikatakan bahwa tindakan berpuasa yang dilaksanakan oleh manusia-manusia Kristiani perspektifnya berbeda jauh dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa. Tindakan berpuasa bagi manusia Kristiani adalah tanda nyata penghayatan iman kita dalam mengatur dan mengolah hidup kita terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Jadi tindakan berpuasa lahir karena kita memiliki tuntutan hidup, tatanan hidup, strata atau level hidup Kristiani yang ditetapkan oleh Yesus. Puasa adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh prihatin dengan kualitas hidup kita dan kita mau memperbaikinya. Cara kita dengan berpuasa. Dalam kata-kata Yesus selanjutnya sangat jelas, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Termaktub makna puasa Kristiani. Hal kedua yang hendak digugat oleh Yesus saat itu adalah praktik berpuasa yang dipaksakan kepada setiap orang Yahudi. Orang-orang Yahudi melakukan puasa karena mereka dipaksa oleh keadaan. Puasa orang Kristiani haruslah pilihan bebas, bukan karena kewajiban yang dilandasi oleh kebiasaan sosial tertentu, apalagi untuk kepentingan pribadi. Puasa yang diminta oleh Yesus harus keluar dari kesadaran iman yang mendalam, yang tulus, jujur,
tanpa dilandasi oleh pemikiran untuk ikut-ikutan saja atau untuk memamerkan kesalehan pribadi kepada sesama. Puasa bagi manusia Kristiani adalah upaya untuk kembali ke fitrah kita sebagai anak-anak Allah, manusia-manusia yang dicintai Allah dan telah menerima Allah dalam Yesus Kristus. Dengan membersihkan diri dari berbagai kecenderungan yang tidak sehat, pikiran, perkataan, dan tindakan yang menyimpang dari iman kita, maka kita menunjukkan keseriusan kita untuk hidup seturut kehendak Yesus Kristus yang adalah Allah yang menyelamatkan. Maka usaha puasa seorang manusia Kristiani yang secara bebas memilih hidup murni seturut kehendak Kristus adalah sebuah ungkapan iman. Dengan berusaha hidup lurus seturut kehendak Kristus, kita dapat menjadikan diri kita berkat bagi diri kita, berkat bagi sesama, dan kemuliaan bagi Allah semata. Hidup kita haruslah menginspirasi sesama kita, dunia kita, untuk hidup menurut jalan Allah, jalan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.